Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Smart Kimia akan membagikan terkait pembahasan soal latihan ulangan harian materi penyetaraan reaksi kimia kelas 10. Nah, tonton video ini sampai habis agar persiapan kalian untuk ulangan harian materi penyetaraan reaksi kimia dapat maksimal. Nah, pada materi penyetaraan reaksi kimia, di sini soal-soal ulangan harian, latihannya dibuat dalam bentuk soal AKM. Maka petunjuk umum untuk latihan soal ulangan harian di sini yang pertama adalah tentunya kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan soal-soal. Kemudian tulis identitas. Ya, ini penting sesuai dengan data diri dengan benar. Untuk waktu pengerjaan latihan soal ini yaitu 60 menit untuk soal sebanyak 10. Isilah jawaban sesuai dengan instruksi yang terdapat pada masing-masing soal. Jadi nanti masing-masing soal terdapat instruksinya masing-masing. Nah, di sini terdapat 5 bentuk soal. Yang bentuk soal pertama itu adalah pilihan ganda di mana terdapat satu saja jawaban yang benar. Maka kalian nanti tinggal menyilang satu jawaban yang benar saja. Kemudian bentuk soal yang kedua adalah pilihan ganda kompleks di mana terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Maka nanti kalian boleh menyilang jawaban lebih dari satu, bisa dua atau bisa tiga. Kemudian bentuk soal yang ketiga adalah menjodohkan. Artinya nanti kalian menjodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Kemudian untuk bentuk soal yang keempat adalah jawaban singkat. Dan yang terakhir adalah uraian atau jawaban harus diuraikan atau dijelaskan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian harus mengerjakan dengan teliti dan juga jujur, serta mengerjakan soal sesuai dengan perintah yang diberikan pada setiap soal. Karena nanti bentuk soalnya adalah berbeda-beda sesuai dengan bentuk soal yang terdapat pada petunjuk seperti petunjuk umum berikut, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah petunjuk penilaian. Jadi kalau nanti pilihan ganda soalnya dan jawabannya benar, skornya adalah satu. Sedangkan untuk pilihan ganda kompleks dengan dua jawaban yang benar, nanti uh, skornya adalah satu. Kalau misalkan salah berarti nol. Kalau lebih dari dua jawaban, skornya bisa dua, bisa satu, bisa nol. Dan menjodohkan jawabannya tepat itu skornya satu. Isian singkat jawabannya tepat skornya satu. Dan juga uraian jawaban tepat skornya adalah dua. Nah, nilai yang didapatkan setelah mengerjakan soal ini yaitu dengan membagi skor total yang diperoleh dengan skor maksimal dikali 100%, gitu ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe channel Smart Kimia, silahkan kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang materi kimia, latihan soal ulangan kimia, dan juga materi pembelajaran kimia yang lainnya terkait informasi-informasi, gitu ya. Oke, silahkan bisa tekan subscribe. Ya, terima kasih bagi yang sudah menekan subscribe. Jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol like jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya atau apresiasinya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal latihan materi penyetaraan reaksi kimia. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ternyata diberikan informasi sebagai berikut. Karena soal pada latihan ini adalah soal yang berbasis literasi membaca, maka kita harus membaca informasi yang telah disediakan ya. Oke, mari kita baca dengan seksama informasi yang telah diberikan. Oke, nah pada informasi tersebut judulnya adalah penyalahgunaan merkuri pada kosmetik. Nah ini ada gambar kosmetiknya ya yang diberi label X. Nah, senyawa kimia pada kosmetika yang sudah umum digunakan untuk memutihkan kulit adalah HgCl2. Mekanisme kerja senyawa HgCl2 dalam memutihkan kulit berbeda-beda bergantung pada jenis senyawanya. HgCl2 di dalam kulit akan melepaskan ion Hg2+ atau merkuri dan juga ion Cl- yang menyebabkan terjadinya pengelupasan kulit lapisan epidermis ya. Nah, merkuri yang terkandung dalam krim pemutih dapat masuk ke dalam tubuh dengan jalan terserap melalui kulit. Pemakaian krim
pemutih yang menggunakan merkuri akan menjadikan kulit putih mulus namun kemudian akan mengendap di bawah kulit dan setelah bertahun-tahun kulit akan menjadi biru kehitaman bahkan dapat memicu timbulnya kanker. Wah, jadi ini bahaya sekali ya penggunaan merkuri pada kosmetik. Nah, merkuri merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan merkuri yang terakumulasi dalam organ tubuh merupakan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kematian. Oke, jadi dari informasi tersebut kita bisa memperoleh informasi bahwa HgCl2 atau merkuri itu berbahaya jika ditambahkan dalam produk kosmetik gitu ya. Maka judulnya ini adalah penyalahgunaan merkuri pada kosmetik. Oke, masuk soal nomor 1. Berdasarkan informasi tersebut, reaksi yang menunjukkan pelepasan merkuri pada kosmetik X saat digunakan adalah Berarti di sini diminta untuk mencari salah satu jawaban yang benar ya. Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, nah dari informasi ini kita bisa melihat bahwa senyawa yang digunakan pada kosmetik tersebut yang disalahgunakan adalah HgCl2, di mana ketika dia diaplikasikan dalam kulit maka dia akan menjadi ion Hg2 plus maaf atau merkuri dan ion Cl-. Nah, ini adalah mekanisme pelepasan merkuri gitu ya. Maka di sini bisa kita tuliskan reaksinya HgCl2 ya menjadi Hg2 plus plus Cl-. Nah, gitu ya. Karena HgCl2 di sini akan melepaskan ion merkuri ya, merkuri 2 dan juga Cl- gitu. Nah, di sini reaksi yang menunjukkan pelepasan tersebut, maka kita cari di pilihan ganda di sini yang sesuai dengan reaksi tersebut adalah B gitu ya. Oke, jawaban untuk nomor 1 adalah B gitu ya. Cukup mudah. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang nomor 2. Nah, masih pada informasi yang pertama tentang penyalahgunaan merkuri pada kosmetik. Di sini soal nomor 2 yaitu tulislah persamaan reaksi setara ya. Di sini ada kata-kata setara, mekanisme pelepasan merkuri dari ion koloida di dalam kulit saat kosmetik X digunakan. Oke, seperti tadi ya, seperti yang pertama tadi bahwa HgCl2 menjadi Hg2 plus plus Cl-. Tapi di sini ada kata-kata setara, maka kita harus menyetarakan atom-atom di sebelah kiri dan juga atom-atom di sebelah kanan. Oke, cara menyetarakannya ingat bahwa kita tidak boleh mengubah angka indeks. Angka indeks itu adalah angka yang kecil ya, seperti ini. Kita boleh mengubah atau menambahkan koefisien gitu ya. Coba kita setarakan di sini untuk Hg itu jumlahnya adalah 1 ya. Sebelah kiri tanda panah jumlah Hg adalah 1. Sebelah kanan jumlahnya juga 1, maka sudah setara. Kemudian Cl di sini jumlahnya adalah 2. Di sebelah kanan baru 1. Maka di sini bisa kita tambahkan ya. Benar. Nah, bisa kita tambahkan koefisien 2 di sebelah kiri dari Cl min gitu. Maka di sini sudah setara ya. Hg ini sebelah kiri 1, Hg sebelah kanan 1 sudah setara. Cl sebelah kiri 2, kanan Cl sebelah kanan 2 gitu ya. Maka untuk soal nomor 2 jawabannya adalah HgCl2Aq menjadi Hg2 plus Aq plus 2 Cl min Aq gitu ya. Oke, cukup mudah untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ternyata diberikan informasi lagi yaitu untuk menjawab soal nomor 3 dan soal nomor 4. Maka kita harus membaca ya. Oke, untuk informasinya di sini judulnya adalah antasida si penyelamat mah. Oke, ini adalah gambar tablet antasida ya. Nah, antasida merupakan jenis obat yang bertugas untuk menetralkan asam lambung. Kandungannya berupa aluminium hidroksida, oke ya, yang dipercaya ampuh untuk mengobati gejala MAH. Gejala MAH seringkali diakibatkan oleh naiknya asam lambung yang mengakibatkan suasana lambung menjadi lebih asam. Antasida pada umumnya merupakan basa lemah. Ion dari basa ini akan bereaksi dengan HCl dengan mengikat ion Cl- membentuk garamnya sehingga dapat menetralkan asam lambung sesuai reaksi. Oke, ini ya reaksinya ya. Tingkat keasaman atau pH asam lambung bisa sekitar 1,5 hingga 3,5 di dalam asam lambung. Oke, nomor 3 soalnya adalah
Berdasarkan pada teks informasi mengenai antasida, tunjukkan pernyataan berikut benar atau salah sesuai dengan informasi yang diberikan. Oke, berarti kita di sini diminta untuk membenarkan atau menyalahkan dari pernyataan yang diberikan. Kita coba lihat untuk untuk pernyataan nomor 1 terlebih dahulu ya. Bahan aktif yang terdapat dalam antasida adalah ALOH 3 kali. Di sini dituliskan bahwa bahan aktifnya atau kandungannya adalah aluminium hidroksida atau disebut juga sebagai ALOH 3 kali. Maka untuk yang pertama ini jawabannya benar gitu ya, cukup mudah. Kemudian yang kedua, MAH adalah penyakit yang disebabkan naiknya asam lambung sehingga harus dinetralisir dengan senyawa yang bersifat asam. Nah, coba kita lihat pada informasi ya di sini dia yang diperiksa ampuh madi obat MAH. Nah, maka di sini ini ya antasida. Nah, ini gejala MAH itu karena naiknya asam lambung. Ya, maka akan dinetralkan oleh antasida yang sifatnya adalah basa. Maka kalau di sini dia bilang asam lambung yang dinetralisir dengan asam, maka pernyataan ini adalah salah gitu ya. Maka kita centang pada kotak yang salah gitu. Oke, untuk pernyataan nomor 3, ion dari basa ini akan bereaksi dengan HCl dengan mengikat ion H+. Oke, maksudnya basa itu ada ALOH 3 kali ya di sini ya. Oke, ion dari basa ini akan bereaksi dengan HCl. Coba kita lihat di sini. Ion dari basa ini akan bereaksi dengan HCl dengan mengikat ion Cl-, bukan mengikat ion H+. Maka untuk pernyataan nomor 3 itu salah gitu ya, cukup mudah. Kemudian reaksinya nih, ini sudah setara. Coba kita lihat di sini. Kita harus menyetarakan. AL di sebelah kiri itu 1, AL di sebelah kanan itu 1. Oke ya, sudah sama. Kemudian O. O di sini, karena di sini ada angka 3, maka O jumlahnya 3. Untuk yang sebelah kanan, ini O-nya bukan 3, gitu kan. Ini kan hanya 1. Maka untuk pernyataan nomor 4, ini juga salah, gitu ya. Nah, bagaimana yang benar? Maka kita beri koefisien 3 ya di sebelah sini ya. Maka O-nya di sini, coba ini saya hapus dulu ya. Saya ulangi. Kita setarakan AL di sebelah kiri itu 3, AL sebelah kiri itu 1, kemudian AL sebelah kanan 1. Oke, sudah setara ya ini ya. Kemudian untuk O di sini 3 ya. O-nya di sini 3. Kemudian O di sebelah kanan itu 1, maka kita beri koefisien 3 di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Maka O-nya sudah sama-sama 3. Kemudian H ya, H di sini adalah 3 ditambah dengan ini 1, berarti di sini 4 ya. Di sebelah kanan ini hanya ada 6. Maka biar sama-sama 6, kita beri koefisien 3 ya sebelah sini ya. Nah, oke. Maka hanya di sebelah kiri kan ini ada 3, terus di sini 3, maka totalnya kan 6. Kalau ini yang sebelah kanan, ini 3 dikali 2, maka totalnya juga 6 gitu ya. Berarti sudah setara. Kemudian kita hitung yang CL-nya. CL-nya di sini 3 ya. Karena ini sudah dikasih koefisien 3, di sini Cl juga 3, berarti sudah setara. Maka kalau mau setara itu hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Di sini ada koefisien 3, di sini ada koefisien 3 gitu ya. Kalau ini ya ini belum ada koefisiennya, maka di sini belum setara. Ini salah ya. Tadi di sini salah, yang ini benar gitu ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Nah, pada informasi yang diberikan tersebut, reaksi penetralan yang terjadi adalah sebagai berikut. Oke, penetralan yang terjadi seperti ini ya, karena asam dari HCl yang terdapat di dalam lambung itu dinetralisir oleh obat antasida yang mengandung ALOH 3 kali. Kemudian jika disetarakan akan menjadi seperti ini. Coba kita cek. Nah, ini adalah tadi yang kita setarakan ya, katakan sama ya ALOH 3 kali plus 3 HCl menjadi AlCl3 plus 3 H2O. Nah, ini sudah sesuai dengan pernyataan yang di sebelah sini. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, centang salah satu benar atau salah. Oke, berarti dari pernyataan tersebut kan karena sudah sesuai ya dengan ini ya, maka pernyataan tersebut adalah benar. Oke, maaf untuk dicentang ya. Maaf. Oke, berarti kita centang. Nah, seperti ini. Gitu ya untuk soal nomor 4. Nah, kita coba untuk soal nomor 5. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari terdapat berbagai macam jenis reaksi kimia di sekitar kita antara lain pembakaran sempurna, bahan bakar kendaraan, fotosintesis, fermentasi, perkaratan besi, dan memanggang roti. Berikut ini pasangkan jenis persamaan reaksi dengan koefisien A, B, C yang setara dengan benar. Oke, berarti kita diminta untuk menjodohkan gitu ya. Maka kita bahas untuk yang persamaan reaksi yang pertama dulu.
Oke, di sini AR-nya jumlahnya 1 ya. Untuk yang di sebelah kanan jumlahnya 2 ya. Maka di sini kita beri koefisien 2. Oke, kemudian O jumlahnya di sini adalah 2. Di sebelah kanan itu 3. Nah, maka di sini kita bisa setarakan ya. Misalkan di sini kita bisa tuliskan di sini biar sama-sama ini ya. Maka di sini gini dulu deh biar biar paham ya 2. Nah, kan gini. Nah, kemudian O yang sebelah kiri kan 2, O yang sebelah kanan kan 3 ya. Maka di sini kita bisa kalikan nih. Misalkan di sini kita beri 2. Nah, 2. Maka AL-nya di sini kan ada 4. Maka bisa kita ubah yang sebelah depan ini ya. Nah, karena AL-nya di sebelah kanan 4, maka di sini kita tuliskan 4 gitu ya. Maka sudah sama. Kemudian O-nya berapa nih? Ini ada 3, tapi sudah dikasih koefisien 2. Berarti 2 dikali 3, O-nya ada 6. Berarti di sini baru 2, maka kita beri koefisien 3 gitu ya. Maka untuk A, B, dan juga C di sini secara berturut-turut adalah 4, 3, 2 gitu ya. Maka kita cari di sini 4, 3, 2 mana nih? Oh, ternyata tidak ada ya. Oh, mungkin ini tipe kali ya. Mungkin ini tipe. Nah, ini maksudnya adalah 3 kali ya. Nah, berarti kita bisa jodohkan nih yang pertama dengan yang kedua gitu. Oke. Nah, coba di sini saya akan menggunakan ballpoint yang berbeda nih biar biar gampang ya. Oke, sekarang saya mau pakai biru nih. Nah, untuk yang kedua nih NH3O2. Nah, ini ya. Untuk yang kedua kan ini reaksinya, maka kita bisa setarakan. Oke, untuk N di sini jumlahnya 1, kemudian N ini jumlahnya 1. Oke, sudah setara. Kemudian H di sini jumlahnya 3, di sini H jumlahnya adalah 12 ya ini ya. 6 dikali 2 ini kan 12. Maka kalau di sini itu baru 3, maka kita bisa kasih koefisien 4 di sini. Nah, otomatis hanya sudah 12 sama dengan yang sebelah kanan 12. Kemudian N di sini otomatis jumlahnya berubah 4 ya, sebelah kiri ya. Maka di sini kita beri angka 4 untuk apa namanya, NO ya di sini ya. Untuk O-nya mari kita hitung. Yang O di sini O-nya kan ada 6 nih, ditambah O yang di sini ada 4, berarti ada 10. Maka di sini kita beri koefisien 5 gitu ya. Maka untuk A, B, dan juga C di sini secara berturut-turut itu 4, 5, dan 4. Coba kita lihat 4, 5, dan 4. Oke, berarti ini itu pasangannya dengan ini gitu ya. Oke, oh ini maksudnya ini. Nah, itu. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Saya mau ganti ballpoint yang hijau ya. Nah, di sini untuk soal yang ketiga, pernyataan ketiga yaitu P6 plus Cl2 menjadi PCl3. Oke, di sini P jumlahnya adalah 6, di sini baru 1 nih, berarti di sini kita kasih koefisien 6. Maka Cl di sini jumlahnya 6 kali 3 itu 18 ya. Ya, 6 kali 3 itu 18. Berarti di sini untuk Cl2 kita beri koefisien 3 gitu ya. Kok 3? 9 maksud saya ya. 9 kali 2 itu kan 18 gitu ya. Maka di sini untuk A, kemudian B, kemudian C yang benar adalah 1, kemudian 9, kemudian 6. 1, 9, dan 6. Oh, ini ya, harusnya ini 9 ya. Oke, ini mungkin tipe lagi ya ini ya soalnya ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut ke soal yang keempat, yang terakhir pada soal nomor 5. Saya mau ganti ballpoint hitam kali ya. Oke, di sini CH4, C jumlahnya 1, di sini C juga jumlahnya 1, sudah sama. Kemudian H di sini jumlahnya adalah 4, di sini jumlahnya baru 2, maka di sini kasih koefisien 2 biar sama-sama 4 gitu ya. Kemudian ini O jumlahnya ini ada 2 ya, kemudian ini 2, berarti ada 4 nih, maka kita kasih koefisien 2 di sebelah sini, berarti sudah setara. Maka A, B, dan juga C di sini berarti 1, 2, dan 2 ya. Oke, berarti untuk ini jawabannya yang ini gitu ya. Ada salah satu di sini yang ini ya, ini tidak dapat jodoh gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 di sini
diberikan informasi ya 6, 7 dan 8. Maka kita harus membaca pada informasi tersebut gitu ya. Oke, judulnya adalah emisi kendaraan. Sebentar, saya mau ganti ballpoint mungkin ini kali ya. Oke. Nah, ini ada gambar nih ya, yaitu asap kendaraan. Salah satu senyawa yang terkandung dalam asap kendaraan adalah CO. Nah, gas buangan tersebut dapat dengan mudah terhirup siapa saja di setiap kendaraan yang mengeluarkan emisi. Tanpa disadari, paparan tersebut memasuki sistem pernafasan dan peredaran darah. Hal ini seperti yang telah dilakukan pada praktikum identifikasi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pada praktek yang dilaksanakan pembakaran tidak sempurna direaksikan yaitu gas etuna ya, berasal dari karbit, ya, kemudian dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida maksud saya, kemudian gas karbon dioksida dan padatan karbon serta uap air gitu. Oke, untuk nomor 6, berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, maka di sini kita bisa menyilang lebih dari satu gitu ya. Kalian jangan menyilang satu saja nih di sini karena kalau satu saja otomatis nilainya akan berkurang ya. Maka sesuaikan dengan perintahnya. Coba kita lihat untuk yang pertama nih, persamaan reaksi setara pada proses pembakaran tidak sempurna gas etuna adalah 4C2H2. Kita lihat di sini ya, kuncinya adalah pada kalimat yang terakhir ini ya, yaitu direaksikan gas etuna nih ya, gas etuna ini dia sudah gas ya. Oke, baik deh kita coba tulis di sini gas etuna ya ini ya. Kemudian dia bentuknya gas direaksikan dengan apa nih? Oksigen O2. Oke, gas oksigen menjadi atau menghasilkan ya di sini kata-katanya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida itu adalah CO, gas ya benar. Kemudian gas karbon dioksida yaitu CO2, gas betul. Kemudian padatan karbon berarti C tapi dia padat maka S ya, solid. Kemudian di sini uap air. Uap air itu adalah H2O, dia di sini ada uap maka fasenya gas gitu ya. Coba kita lihat nih karena di sini pernyataannya setara apa enggak nih gitu kan. Maka kita harus cek nih ya. Di sini untuk jumlah C-nya, sebentar saya mau hapus dulu nih semuanya. Nah, jumlah C-nya di sini kan berarti 2 dikali 4 itu kan 8 ya. Coba kita lihat C-nya yang di sebelah kanan, ini 2, kemudian ini ada 2, kemudian ini ada 4, berarti totalnya ada 8, berarti C-nya sudah setara gitu ya. Kemudian saya mau pakai ballpoint yang berwarna biru deh. Untuk ngecek H, di sini hanya ada 2 kali 4, berarti ada 8. Coba kita lihat H yang di sebelah kanan nih, 4 kali 2 nih, sama dengan 8 juga, berarti sudah setara. Kemudian mau saya ganti pakai warna hijau untuk ngecek O. O-nya di sini 2 dikali 5 berarti 10. Coba kita cek O-nya di sini karena ada koefisien 2, maka di sini jumlah O-nya ada 2. Kemudian untuk yang O yang sebelah sini, ini ada 2 ya, 2 ini miliknya O, berarti 2 dikali 2 yaitu 4. Kemudian O yang sebelah sini, ini 4 juga miliknya O, berarti O-nya di sini ada 4, berarti 4 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 10, berarti sudah setara. Maka untuk yang pertama, ini jawabannya benar, kita silang. Coba kita cek untuk yang pernyataan kedua nih. Salah satu senyawa yang terkandung dalam asap kendaraan adalah karbon monoksida. Benar nggak? Di sini sudah dijelaskan bahwa CO atau karbon monoksida. Berarti benar, kita silang. Kemudian yang ketiga, gas CO sebagai hasil reaksi pembakaran tidak sempurna dapat meningkatkan kesehatan. Nah, padahal CO itu kan dia di sini sudah uh, dijelaskan ya tanpa paparan tersebut memasuki sistem pernafasan ya. Nah, di sini kan otomatis dia apa namanya akan menyebabkan asap kendaraan akan menyebabkan apa namanya pernafasan menjadi terganggu, maka di sini tidak meningkatkan kesehatan. Berarti yang untuk yang ketiga ini salah, tidak perlu dicentang. Kemudian ya tidak perlu disilang ya maksudnya ya. Untuk yang keempat, pada praktikum yang dilaksanakan, gas yang digunakan adalah C2H2. Benar nggak? Oke, benar ya di sini ya. Oke, benar. Berarti kita bisa silang nih ya. Kemudian yang keempat, jelaga berwarna hitam hasil reaksi pembakaran tidak sempurna mengandung H2O. Pada jelaga yang dimaksud itu adalah di sini ya. Nah, ini ya, karbon ini ya. Berarti ini salah, maka tidak perlu silang gitu. Yang disilang adalah yang pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan pernyataan nomor 4. Oke, lanjut untuk soal nomor 7.
masih dalam informasi yang sama. Coba kita lihat nomor 7, soalnya berdasarkan informasi di atas, reaksi yang terjadi merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna. Jelaskan mengapa reaksi pembakaran sempurna dapat terjadi dan tulis persamaan reaksi setaranya. Maka di sini harus ada dua komponen jawaban ya, jangan lupa ya. Nah, kita bisa jawab seperti ini. Nah, reaksi pembakaran sempurna dapat terjadi, pembakaran tidak sempurna, ini maksudnya ya, ini tipe ya, pembakaran tidak sempurna. Oke, channel Smart Kimia ulangi sekali lagi di sini, reaksi pembakaran tidak sempurna ya. Nah, ini dapat terjadi karena pada reaksi tersebut oksigen yang berperan sebagai reaktan tidak cukup untuk melakukan pembakaran gas etuna, sehingga pembakaran yang terjadi itu tidak sempurna gitu ya. Ini ada ralat di sini ditambahi tidak ya, kata-kata tidak gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua persamaan reaksinya adalah sebagai berikut seperti yang tadi di nomor 6 ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian untuk pilihan jawaban yang lain, misalkan kata-katanya tidak seperti ini. Nah, boleh dijawab seperti ini ya. Pembakaran tidak sempurna terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan juga uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut gitu ya. Intinya adalah dalam soal nomor 7 ini, reaksi pembakaran tidak sempurna itu karena oksigen yang digunakan itu tidak cukup gitu ya. Intinya adalah itu. Kemudian harus ada persamaan reaksinya yang setara juga gitu ya. Ini juga harus dituliskan. Kalau tidak dituliskan maka poinnya juga tidak maksimal. Maka harus ada dua komponen yang dituliskan di sini. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini gitu ya, menggunakan bahasa kalian sendiri gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, oh maaf, ini untuk soal nomor 8 tidak ada hubungannya dengan ini ya, maaf ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soalnya adalah pada reaksi identifikasi uji kualitatif kandungan vitamin C menggunakan larutan iodin, persamaan reaksi setaranya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, centang salah satu benar atau salah. Berarti kita ngecek dulu nih di sini nih. Oke, kita setarakan. C-nya yang sebelah sini 6, C-nya yang sebelah kanan 6, berarti sudah setara ya. Kemudian hanya di sini ini 6, ini 6, mau saya tulis nih. Nah, kemudian saya mau ganti ballpoint di sini warna biru. Hanya di sini ada berapa nih? 8, sedangkan di sini belum ada ya di sini ya. Oh, di sini hanya ada 6 nih. Ada 6, berarti kurang berapa biar jadi 8? Kurang 2, maka kita di sini kasih koefisien 2, berarti sudah 8 gitu ya. Kemudian yang O mau saya ganti ballpoint-nya menggunakan yang warna orange. O-nya di sini ada 6, nah di sini ada 6, berarti sudah setara ya. Ini 6, di sini 6. Oke, kemudian tinggal I yang belum disetarakan. Nah, I-nya di sini 2. 2 ya. Kemudian di sebelah kanan ini 2 karena ini sudah dikasih koefisien 2, berarti 2. Berarti untuk ini ya, berarti ada tambahan koefisien 2 di sebelah kiri ya. Berdasarkan pernyataan tersebut, centang salah satu benar apa salah? Ternyata benar. Kita centang yang bagian benar gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9 dan 10 atau masuk ke informasi yang terakhir, yaitu wacana yang terakhir. Nah, kita coba baca di sini. NaHCO3 sebagai zat pengembang kue. Oke ya, dalam proses pembuatan kue seperti pada gambar tersebut seringkali ditambahkan bahan kimia NaHCO3 atau yang dikenal sebagai soda kue. Ya. Nah, senyawa ini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan kue. Pada saat dipanaskan, soda kue terurai menjadi Na2CO3, H2O, dan juga gas CO2 yang menyebabkan adonan kue mengembang. Oke, pertanyaannya, pernyataan yang benar terkait informasi tersebut adalah pilih salah satu jawaban yang benar. Oke, berarti hanya ada salah satu jawaban yang benar saja. Oke, untuk yang A di sini ya, zat pengembang kue mengandung Na2, CO3, H2O, dan juga CO2. Benar nggak? Salah. Karena ketika dipanaskan, bukan zat pengembangnya mengandung ini, berarti jawabannya bukan A. Coba kita lihat yang pernyataan B. Nah, untuk menjawab pernyataan B, maka kita harus menuliskan reaksinya dulu ya. Di sini apa yang direaksikan yaitu NaHCO3 ya di sini ya. Terurai menjadi atau bereaksi menjadi Na2CO3 plus H2O plus CO2. Maka kita identifikasi NaHCO3 ini berperan sebagai reaktan, kemudian Na2CO3, H2O, dan juga CO2 berperan sebagai produk gitu ya. Ingat,
Nah, kemudian yang B di sini Na2CO3, H2O, dan gas CO2 berperan sebagai reaktan. Padahal di sini harusnya produk, berarti salah untuk yang B. Kemudian coba kita yang C, NaHCO3 berperan sebagai produk. Ini produk enggak, berarti C salah. Kemudian yang D, reaksi yang terjadi adalah Na2CO3 plus NH2O. Nah, ini kebalik ya, harusnya NaHCO3 menjadi gitu ya. Oke, yang D salah. Coba yang C nih, Na2CO3, H2O, dan CO2 merupakan hasil dari reaksi atau produk. Berarti benar. Berarti untuk yang nomor 9 jawabannya adalah yang E gitu. Oke, masuk soal yang terakhir. Oke, semangat ya bagi kalian ya untuk yang telah sampai pada video akhir ini. Oke, kita bahas langsung untuk soal nomor 10. Berdasarkan informasi tersebut, reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Nilai koefisien reaksi A, B, C dapat secara berturut-turut adalah oke, maka kita di sini harus mereaksikan kemudian menyetarakan. Coba kita setarakan di sini ya. Oke, Na di sini dia 1 ya. Di sini dia 1, dan di sini dia 2, maka kita beri koefisien 2 nih sebelah sini. Nah, gitu ya. Oke, maka di sini Na-nya sudah 2, di sini Na-nya juga 2, sudah sama. Kemudian kita lihat H. H-nya di sini ada 2. Ya, hanya ini sebentar. Saya pakai ballpoint yang beda aja ya biar jelas ya. Nah, H di sini ada 2 nih. Nah, sebelah kanan hanya ada 2, berarti sudah setara. Kemudian C-nya di sini, C mau saya ganti pakai putih kali ya. Jangan, ungu deh ya. Nah, ungu. Nah, C-nya di sini ada 2, karena di sini koefisien di depan ini ada 2 ya. C di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan di sini ada 1, ini ada 1, berarti totalnya itu sudah 2 gitu ya. Ini totalnya 2, berarti sudah setara. Kemudian kita lihat untuk yang C. Untuk yang O, di sini O-nya ini ada angka 3 kali 2, berarti O-nya ada 6. Kemudian ini O-nya di sini ada 3, gitu ya. Di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti di sini totalnya ada 6, berarti sudah setara. Maka untuk koefisien reaksinya secara berturut-turut ya, berarti ini di sini saya mau beri ini ya di sini ya. Di sini berarti 2, kemudian di sini itu adalah 1, kemudian ini adalah berapa nih? 1 ya, karena 1 dalam kimia kan tidak ditulis, ini juga 1 gitu ya. Maka secara berturut-turut A, B, C, D itu adalah di sini diisi 2, kemudian ini 1, ini 1, ini 1 gitu ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan latihan soal ulangan harian materi penyetaraan reaksi kimia. Jika video ini bermanfaat, silahkan bisa tekan tombol like dan juga jangan lupa untuk kalian subscribe bagi yang belum subscribe gitu ya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu di video Smart Kimia yang lainnya ya. Terima kasih. Bye-bye.